this September. Don't miss a beat. Warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo teman-teman KMF, saya Kire dari BEM KMF Farmasi Unjani, Departemen Akademik dan Prestasi, selaku host pada podcast Halo KMF episode kali ini. Nah, Halo KMF itu sendiri merupakan salah satu program unggulan dari BEM KMF Farmasi Unjani, Departemen Akademik Prestasi pada periode kali ini. Nah, teman-teman, untuk podcast kali ini kami mengundang Ibu Dr. Apoteker Suryani MSI selaku narasumber. Beliau merupakan dosen dari Fakultas Farmasi Unjani dengan bidang keahlian farmakologi dan toksikologi. Khususnya beliau sering melakukan penelitian di bidang sistem kardiovaskular. Nah, selamat sore Ibu. Alhamdulillah baik. Nah Ibu, pada episode kali ini kita spesial nih Ibu memperingati World Pharmacist Day dan World Heart Day pada tanggal 29 September. Nah, untuk topik bahasan utama kali ini adalah over caffeine versus overbeat, jantung anak kuliahan. Nah, menurut Ibu nih sebagai akademisi farmasi, apa sih arti dari World Pharmacist Day dan World Heart Day itu sendiri dan kenapa kalian memperingati? World Pharmacist Day ini baru diperingati tanggal 25 September ya setiap tahunnya. Kalian mungkin udah baca ya dari International Federation Pharmaceutical Federation, FIP itu punya tagline. Udah pernah dengar? Untuk tagline World Pharmacist Day tahun ini itu Think Health, Think Pharmacist. Nah itu tuh menjadikan buat seorang farmasis menjadi salah satu cara untuk mengenalkan apa itu farmasis ke masyarakat, karena saat ini masyarakat itu sudah semakin aware dengan kesehatan. Jadi salah satu promosi kita sebagai tenaga kesehatan, kita memberikan edukasi ke masyarakat dengan salah satunya adalah menjadikan pasien yang paling utama dan menunjukkan bahwa kita itu kompeten di bidang kesehatan. Terutama saat ini masalah kesehatan yang utama yang diangkat oleh FIP itu adalah resistensi antibiotik. Nah itu kita kan pengen menjadikan masyarakat dunia saat ini sehat. Oleh karena itu salah satunya adalah kita mencegah terjadinya resistensi antibiotik yang sedang kita galakan di World Pharmacist Day tahun ini. Sedangkan World Heart Day itu hari ini ya tanggal 29 September juga itu diperingati, dan kalau tagline-nya tahun ini menurut asosiasinya adalah Don't Miss a Beat. Tahu nggak? Pernah baca? Nah, karena World Heart Day, kita tahu heart itu salah satu organ utama di dalam tubuh kita yang menunjang kehidupan kita. Organ yang utama sudah tahu ya, pasti apa? Jantung. Nah, jantung itu salah satu organ yang paling utama untuk menjadikan kualitas hidup kita lebih baik, sehingga tagline tahun ini itu Don't Miss a Beat, karena biar kita bisa hidup lebih lama, apalagi dengan tren saat ini bahwa penyakit kardiovaskular itu tidak hanya menyerang usia lanjut, tapi sudah banyak remaja bahkan dewasa muda yang mengalami penyakit kardiovaskular, sehingga menurunkan harapan hidupnya gitu, yang jadi lebih singkat, sehingga quality time dengan keluarga itu menjadi lebih pendek. Oleh karena itu pesan dari World Heart Day itu adalah kita bagaimana menjaga kesehatan jantung. Dan untuk mahasiswa nih utamanya, sebagai mahasiswa farmasi dalam rangka World Pharmacist Day, kita harus memperkenalkan diri apa itu seorang farmasis dan menunjukkan kompetensinya bahwa kita tahu tentang obat dan semua orang bisa bertanya tentang obat kepada kita, bukan sebagai penjual obat saja gitu ya. Kalau World Heart Day bagi mahasiswa dengan gaya hidup sekarang yang macam-macam ya, pola hidup nutrisi yang tidak seimbang, itu harusnya menjadi dasar buat kita menjadi lebih sehat, karena kita bisa sayang jantung kita dengan cara menyayangi tubuh kita melalui kecukupan nutrisi yang baik. Oke, baik Ibu.
Nah, kalau menurut Ibu nih, kenapa sih kita sebagai mahasiswa itu perlu gitu untuk menyadari tentang kesehatan jantung itu sendiri? Oke, mahasiswa perlu tahu yaitu balik lagi ya, jantung itu organ yang utama dan menjadi investasi kita ke depannya untuk kehidupan. Kalau kita tidak menjaga jantung sejak usia muda, berarti kita akan siap untuk menderita penyakit kardiovaskular di kemudian hari. Contohnya nih, kalau pola hidup dari masyarakat, mulai dari tingkat mahasiswa atau pelajar itu sudah tidak dijaga dengan baik, bisa berdampak pada pola kesehatan kita di kemudian hari. Contohnya, dari kesehatan jantung yang tidak dijaga sejak dini, sejak remaja, itu bisa menyebabkan hipertensi, hiperlipidemia. Lalu yang paling parah adalah yang mengganggu kualitas hidup kita adalah stroke. Dan 30% kematian penyebab di dunia saat ini adalah penyakit kardiovaskular yang dialami dari usia remaja, dewasa, hingga lansia. Bahkan penyebab utama kematian saat ini adalah penyakit kardiovaskular. Untuk hidup lebih lama, jadi kita harus menjaga kesehatan. Nah, Ibu, seperti yang kita tahu gitu ya Bu, untuk di mahasiswa itu banyak gitu yang mengandalkan kopi gitu sebagai amunisinya atau kebiasaan memulai hari atau kayak temen ngerjain tugas atau terutama kayak waktu begadang gitu Bu di deadline kan butuh kopi ya Bu. Nah, mungkin mahasiswa juga tidak menyadari gitu Bu kalau konsumsi kopinya itu berlebihan gitu, jadi sehingga mengakibatkan over kafein. Menurut Ibu over kafein itu Over kafein ya, kalau dari kata ya sendiri, over itu kan berlebih. Kafein suatu senyawa yang sifatnya stimulan untuk tubuh kita. Jadi over kafein itu adalah suatu kondisi di mana tubuh kita menerima kafein dalam jumlah yang berlebih. Karena menurut beberapa penelitian, batasan maksimum tubuh kita bisa menerima kafein per hari itu hanya 400 mg. Atau kalau kita minum kopi setara dengan 4 cangkir kopi saja gitu ya. Sedangkan kalau dilihat saat ini banyak nih yang kuat sampai minum kopi itu 1 liter sehari. Sedangkan kan kopi itu cukupnya 100 ml saja dalam sekali minum, dan itu diibaratkan dengan mengandung 100 mg kafein. Oleh karena itu over kafein saat ini memang sering terjadi karena pola kebiasaan hidup. Selain nih kalau mahasiswa itu kan minum kopi untuk tetap menjaga stamina biar terus terbangun dan tetap semangat ngerjain tugas yang numpuk gitu ya. Selain itu sebenarnya kafein itu tidak hanya didapat dari kopi, tapi dari minuman kesehatan nih, contohnya yang minuman berenergi itu banyak mengandung kafein. Lalu dari teh itu juga mengandung kafein. Jadi over kafein itu sebenarnya tidak hanya dari kopi, tapi dari minuman lain nih yang saat ini juga emang lumayan lagi digandrungi ya, minuman berenergi ataupun teh kekinian ini, padahal itu mengandung kafein juga. Akhirnya dari over kafein itu yang terus menumpuk karena melebihi batas maksimal 400 mg itu bisa menyebabkan beberapa kondisi tubuh yang lain, seperti yang paling berdampak utama adalah peningkatan kontraksi otot jantung, yaitu menyebabkan akhirnya overbeat ya, atau kita kenalnya kalau dalam bahasa farmasis palpitasi, atau kita bisa kenal juga takikardi, itu namanya. Nah, over kafein itu juga selain berdampak ke jantung juga berdampak nih terhadap sikap kita. Biasanya pada seseorang yang over kafein itu dampaknya dia bisa cemas. Udah pasti nih kan, kalian minum kopi buat apa? Biar gak ngantuk ya. Akhirnya apa? Insomnia gitu ya. Jadi akhirnya dari insomnia, sulit tidur, kualitas tidurnya buruk, akhirnya lemas ketika siang hari gitu. Nah, terus saya juga sering lihat gitu ya Bu di platform media sosial seperti di TikTok atau di Instagram ada kasus-kasusnya gitu, seseorang minum americano terus muncul efek deg-degan gitu Bu. Nah, saya juga masih bingung gitu ya kalau itu tuh sebenarnya over caffeine atau termasuk overbeat, dan sebenarnya kalau kondisi overbeat itu seperti apa ya? Kalau tadi habis minum kopi gitu ya, tiba-tiba jantungnya berdebar, itu karena kita tahu di dalam kopi tadi ada kafein. Kafein itu salah satu senyawa yang sifatnya stimulan. Dia kalau secara mekanisme kerja kita mempelajari kardiovaskular, di dalam jantung kita itu ada namanya reseptor adrenergin.
Nah, dengan mengkonsumsi kopi itu ada kafein. Kafein itu bisa mengaktifkan adrenalin yang ada dalam tubuh kita. Adrenalin tersebut akhirnya mengaktifkan reseptor adrenergik yang ada di jantung. Efeknya apa nih? Yaitu jantung berdetak lebih kencang. Akhirnya yang kalian kenal di TikTok overbeat. Padahal itu adalah kecepatan jantung meningkat. Jadi dampak dari over kafein emang bisa menyebabkan overbeat. Tapi pada beberapa orang yang sensitif, walaupun kafeinnya tidak melebihi batas maksimal gitu ya, cuma minum satu kali nih yang kandungannya 100 mg, tapi kok tetap ya bisa mengalami overbeat karena sensitivitas tiap orang berbeda. Yang mempengaruhi dampak kafein di dalam tubuh kita itu bukan hanya jumlahnya, tapi sensitivitas tiap orang. Kalau perbedaan efek over kafein dan overbeat itu pada kesehatan jantung, itu apakah berbeda, Bu? Oke. Kalau over kafein itu kita memasukkan sesuatu senyawa asing ke dalam tubuh kita, yaitu kafein. Nah, si kafein itu mempengaruhi fungsi organ di dalam tubuh kita. Salah satunya adalah terjadinya peningkatan denyut jantung yang kita kenal sebagai overbeat. Nah, sedangkan apa dampak overbeat terus-menerus di dalam jantung kita? Itu menyebabkan tadi tekanan darah akan meningkat. Karena kalau misalnya jantung terus memompa dalam jumlah yang lebih cepat, kan normalnya jantung kita itu hanya memompa 60 kali semenit. Tapi dalam keadaan overbeat itu jadi 100 kali semenit. Nah, lama-lama curah jantung yang meningkat, efeknya apa? Tekanan darah akan naik. Dari tekanan darah naik, itu mempengaruhi pembuluh darahnya juga. Kita kenalnya dengan endothelial cell function, fungsi sel endotel di pembuluh darah yang sifatnya untuk vasodilatasi atau relaksasi, itu jadi terganggu, akhirnya dampaknya apa? Bisa terjadi kerusakan juga. Kalau overbeatnya berlangsung terus-menerus. Nah, sebenarnya overbeat dan over kafein itu sebenarnya efek rebound dari over kafein bisa menyebabkan overbeat. Nah, overbeat yang terus-menerus menyebabkan pada patologis atau keadaan suatu yang tidak baik untuk organ kita. Baik nih, kan tadi sudah Ibu jelaskan juga ya mengenai perbedaan dari over kafein dan overbeat itu sendiri. Nah, kalau misalnya nih, bukan kalau kita lagi begadang nih, kadang butuh kopi gitu yang berlebihan kadang tuh. Nah, ini tuh apakah bisa mempengaruhi irama jantung secara signifikan atau menyebabkan aritmia? Ya, oke. Sebenarnya dampak dari kafein itu tidak hanya ke jantung ya, tapi yang tadi saya sampaikan bahwa dari tingginya kafein karena dia stimulan, dia mempengaruhi sikap kita juga secara psikologis, artinya mudah cemas, tidur jadi terganggu, lalu juga lemas gitu ya lama-lama. Nah, tadi dari dampak over kafein menyebabkan overbeat. Nah, overbeat itu karena jantung tidak bekerja dengan normal, akhirnya kita kenal dengan palpitasi atau takikardi. Takikardi yang terus-menerus merubah irama jantung menyebabkan aritmia, tapi tidak semuanya menyebabkan aritmia. Balik lagi tergantung sensitivitas masing-masing. Apa saja ya Bu tanda-tanda awal gitu supaya mahasiswa itu bisa sadar kalau ada yang salah gitu mungkin Bu di tubuh mereka. Oke. Dampak dari over kafein. Iya. Kalau misalnya terus-menerus, misalnya setiap minum kopi, dampaknya itu kan tidak hanya overbeat ya. Dari over kafein itu ada pencernaan atau digestif, itu bisa menyebabkan terjadinya diare. Itu kalau misalnya setelah minum kopi jadi mules gitu ya, berarti tubuh kita sangat sensitif terhadap kopi tersebut sehingga harus dikurangi jumlahnya. Atau kita bisa mendeteksi lain kalau tubuh kita itu sensitif terhadap kafein, biasanya baru minum sedikit sudah berdebar. Karena itu sangat sensitif, jadinya baru sedikit aja adrenalin di tubuh kita sudah terpacu, akhirnya jantung berdegup lebih kencang juga. Selain itu biasanya apa? Jadi lebih lemes kalau misalnya dampak dari jantungnya berdegup kencang terus karena aliran oksigennya menjadi tidak merata.
Nah, kalau sudah mulai minum kopi terus ada efek-efek lemas, terus jadi mules, itu sebaiknya mulai dikurangi kopinya atau diganti nih menjadi kopi yang decafein. Kan ada ya saat ini. Kalau untuk resiko jangka pendek dan jangka panjangnya nih Bu, dari kebiasaan buruk gitu terlalu banyak mengkonsumsi kopi itu apa sih? Kalau jangka pendeknya sudah pasti ya, kalau sensitif biasanya jadi diare gitu ya. Kalau enggak jantungnya jadi berdetak kencang, terus itu kita kenalnya dengan takikardi. Terus selain itu apa, jangka pendeknya setiap habis minum kopi kan kalian jadi semangat. Akhirnya apa, susah tidur. Dari susah tidur itu kalian harus begadang akhirnya. Kan begadang ya, emang tujuan minum kopi kan pengen begadang nih ngerjain tugas. Tapi waktu tidur kalian itu terganggu. Jadi anak dewasa itu kan jadwal tidurnya 8 jam. Kalian melewati jadwal tidur normal nih, akhirnya melewati tengah malam bahkan sampai pagi lagi belum ngantuk tuh. Akhirnya apa? Saat siang, terutama dalam mahasiswa ya. Kalau siang kalian habis begadang, pasti malah jadi ngantuk tuh. Padahal tujuan minum kopi biar gak ngantuk. Tapi kan malamnya kualitas tidur kalian bisa terganggu, akhirnya jadi lemas. Terus juga apa lagi dampaknya? Kalau jangka panjang terus berulang, yaitu kalian jadi sulit konsentrasi karena tubuh kita lemas, terus waktu tidurnya jadi berantakan gitu ya, terus nutrisi juga jadi tidak tercukupi, akhirnya sulit konsentrasi. Dampaknya apa secara akademis juga pasti berpengaruh ya. Oleh karena itu dimulai dari apa yang kebiasaan begadang karena minum kopi, dampak panjangnya pasti secara akademik kalian sulit konsentrasi. Kebalikan untuk kebiasaan-kebiasaan tadi itu seperti konsumsi kafein atau minuman berenergi lain gitu. Selain itu gitu Bu, faktor apa saja gitu dalam hidup mahasiswa yang bisa mempengaruhi gangguan? Yang pertama, emang dari nutrisi ya, kita makan ya. Kalau misalnya minum kopinya bisa 1 liter sehari, pastilah karena ada kafeinnya. Lalu yang kedua, gangguan fungsi jantung bisa disebabkan apa? Jadi stres atau tekanan akademik. Misalnya kalian tugasnya banyak, terus punya waktu istirahat, gak sempat makan gitu ya. Biasanya itu juga mempengaruhi nutrisi ke jantungnya jadi berkurang. Selain itu dari kecemasan itu mempengaruhi neurotransmitter ya, salah satunya adrenalin. Adrenalinnya jadi terpacu lebih banyak nih biar jantungnya terus bisa menghantarkan oksigen di seluruh tubuh. Terus juga dari adrenalin, lalu dari kecemasan, apa yang mempengaruhi lagi yaitu kebiasaan begadang. Udah pasti ya, kebiasaan begadang mengganggu kualitas tidur, akhirnya kalian apa ya, mengganggu ritme harian tubuhnya. Seperti kalian begadang nih lewat jam 10 malam, padahal jam 10 malam itu waktunya tubuh kalian istirahat dan untuk melakukan detoksifikasi racun. Tapi karena kalian melewatkan itu, berarti tubuhnya tidak bisa beristirahat, sel-selnya tidak istirahat, dampaknya apa? Selalu kelelahan. Gitu, oke kan? Dan akhirnya ini juga lama-lama bukan saat ini ya, tapi bisa berdampak 5 tahun atau 10 tahun lagi mudah mengalami penyakit kardiovaskular seperti hipertensi. Hipertensi itu merupakan penyakit kronis yang tidak dijaga karena pola hidup. Makanya sekarang hampir 2,5 juta orang itu menderita hipertensi akibat pola hidup yang tidak dijaga sejak usia dini. Mungkin lumayan ya Bu, banyak sekali kasus tentang gangguan kesehatan jantung ini. Nah, perlunya kita perlu antisipasi dong untuk mengurangi dari kasus gangguan jantung ini. Kalau misalnya nih Bu, kan tubuh tuh masih merespon ya tentang kafein itu gitu. Bagaimana sebenarnya tubuh mahasiswa gitu merespon tentang konsumsi kafein yang lebih batas aman? Oke, tubuhnya merespon tadi ya. Yang pertama, kalau misalnya sensitif langsung berdetak jantungnya lebih kencang. Terus udah gitu biasanya jadi lebih lemas. Ada beberapa orang baru minum kopi terasa lemas badannya. Terus juga tadi bisa gangguan penyakit ke saluran cerna, yaitu menyebabkan diare karena
kopi itu bisa menyebabkan fase relaksasi gitu ya di pencernaan, akhirnya mudah diare. Terus dampaknya kalau misalnya kalian biar tahu gimana cara pencegahannya ya tadi ya. Pencegahannya itu kalau emang kebiasaannya lebih dari 1 gelas, nah itu mulai dikurangi jumlahnya dan menggantinya dengan minum air putih. Sebenarnya kan tubuh kita itu harus mencukupi kebutuhan air biar oksigennya juga tetap tersebar ke seluruh tubuh dengan baik. Dan oleh karena itu makan yang tepat waktu udah pasti ya, harus makan yang sehat, harus ada sayurnya, cukup serat, lalu juga proteinnya cukup, karbohidrat yang cukup. Dan kalau emang menghindari kopi, yaitu bisa diganti dengan minuman yang lebih sehat seperti susu. Kalau boleh tahu nih Bu, apakah susu bisa gitu Bu menggantikan posisi kopi gitu Bu? Kalau untuk menghilangkan kantuk itu tidak bisa, tapi kalau tujuan minum kopi buat menghilangkan kantuk, kita bisa mengganti kantuknya itu dengan cara kita memperbaiki nutrisi sel-sel yang ada di tubuh kita dengan cara makan yang sehat. Atau kita biar menjaga kesehatan sel tubuh kita nggak cepat ngantuk, kita bisa berolahraga. Olahraganya rutin. Kalau untuk mencegah begadangnya adalah, kalau dari segi bukan nutrisi ya, kalian bisa mengatur jam belajar sebenarnya gitu ya. Jadi mengurangi kebiasaan contohnya nongkrong nih, karena fenomena saat ini kenapa banyak anak muda gitu menderita penyakit kardiovaskular itu kebiasaan nongkrong nih. Kalau nongkrong kan pasti minuman manis, lalu minum kopi gitu ya, akhirnya kebiasaan-kebiasaannya itu yang menyebabkan penurunan kualitas hidup di kemudian hari dan menyebabkan penyakit. Cara mencegahnya adalah salah satunya dengan minum minuman yang sehat, misalnya susu atau jus. Jus itu kan kayak akan vitamin ya. Kalau misalnya vitaminnya terserap dengan baik, selnya sehat, kita juga bisa tetap semangat dan terjaga gitu. Apalagi kalau siang hari. Kalau untuk malam hari lebih baiknya tidak usah begadang. Menggantikan kopinya dengan cara tidur dulu, tapi bangun di subuh hari. Lalu nih Bu, kan tergantung overbeat yang tadi juga ya Bu. Overbeat itu biasanya disebabkan karena stres, karena penumpukan tugas gitu ya Bu, jadi banyak pikiran gitu Bu. Kalau dari Bu ada tips gak untuk mengelola stres gitu untuk mahasiswa? Oke, untuk mengelola stres bagi mahasiswa, kalau emang beban stresnya nih karena akademik, berarti kalian harus bisa nih mengatur jam belajarnya. Karena kan seperti saya juga pernah mahasiswa nih ya, kebiasaan mahasiswa itu selalu menumpuk kerjaan di akhir, terutama saat mau ujian nih dengan sistem SKS. Akhirnya stres, aduh belum belajar ini, belum belajar yang ini gitu. Akhirnya kan stres, panik, itu menyebabkan jantung lebih kenceng kan. Kok kalian lagi panik juga jantung lebih kenceng ya. Oleh karena itu pengelolaannya gimana untuk manajemen stres dari segi akademik, kalian harus bisa mengatur waktu belajarnya dengan cara menyicil. Contohnya, beberapa penelitian tuh bilang kalau kita habis mendapatkan pelajaran hari ini, ulangi dengan kurun waktu kurang lebih dari 15 jam. Jadi kalian sempatkan nih, kalau misalnya pagi habis kuliah, malamnya coba dibaca sebentar aja ya, mungkin 15-30 menit hanya untuk mengulang. Lalu itu katanya memorinya bisa lebih bertahun-tahun dibandingkan habis belajar nih baru dibuka lagi 3 minggu lagi saat akan UTS, udah materinya lebih banyak, jadinya kaliannya panik ya. Tapi kalau misalnya habis dapat materi hari ini, dicoba dibaca santai gitu ya sebelum tidur gitu ya, dicicil, itu bisa mengurangi stres karena beban akademik yang banyak. Terus kalau materinya cukup banyak, mungkin kalian bisa coba dengan cara membuat ringkasan. Kan kalau dari slide banyak banget nih slide-nya ya, sampai 60 gitu ya atau berapa. Tapi kalau kalian membuat ringkasan apa sih inti dari slide menjadi 1-2 kalimat, atau bahkan cuma 1 halaman HVS dibuat diagram
mind map gitu ya, itu akan lebih mudah dari segi akademik. Tapi kalau cemasnya dari sisi yang lain nih, misalnya karena kepikiran di rumah gitu ya orang tua, atau cemasnya lagi karena pertemanan, itu kan sering terjadi juga ya di kalangan mahasiswa. Itu mencoba lebih santai gitu ya. Kalau emang karena teman, mungkin bisa didiskusikan atau dibawanya menjadi lebih santai perkataan temannya. Oh, itu mungkin cuma bercanda. Berikan sugesti ke diri sendiri bahwa hal yang positif pasti akan menenangkan gitu. Kalau misalnya sudah terlanjur berdebat, sudah terlanjur kenal perbit gitu ya, itu apa sih Bu langkah utama yang awal dapat diambil? Kalau misalnya berdebarnya emang karena kopi gitu ya, berarti kita harus secepat nih mengeliminasi si kafein yang ada dalam tubuh kita. Waktu paruh kafein itu 1,5 sampai 9 jam tergantung jumlahnya. Kalau kita baru sedikit dan udah berdebar, berarti kita bisa mengeliminasinya lebih cepat. Dengan cara apa? Biasanya minum air putih lebih banyak, akhirnya kan jumlah volume cairan dalam tubuh kita lebih banyak dan akan dikeluarkan melalui urin. Itu ya kalau dari segi penanganan mengeluarkan kafein. Kalau sudah berdebar lagi gimana nih? Kalau bukan karena kafein gitu ya, karena emang cemas, berarti harus tarik nafas dalam-dalam, lalu membuang nafas, mencoba menenangkan diri gitu. Oke, baik. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan di segmen tanya interaktif dari pertanyaan Q&A yang sudah diposting di Instagram BEM sebelumnya. Yang pertama ada pertanyaan dari @xkimo_. Pertanyaannya, Bu, bagaimana penjelasannya jika mahasiswa sudah minum kopi tapi tetap merasa ngantuk? Apakah itu artinya tubuhnya sudah terbiasa dengan kafein dan hal tersebut bisa dikaitkan dengan resistensi tubuh terhadap kafein karena konsumsi berlebihan? Atau justru ada faktor lain yang mempengaruhi? Karena kan kalau dalam obat ada istilah resistensi ya. Apakah hal tersebut relate dalam kasus ini? Oke, kalau udah minum kopi kok masih ngantuk ya? Nah, itu banyak faktor penyebabnya. Yang pertama, karena kebiasaan kopi tadi, akhirnya kafeinnya menumpuk, tubuh kita sensitivitasnya meningkat, jadi butuh dosis lebih banyak. Nah, tadi kaitannya yang disampaikan dari pertanyaan, apa tubuh kita bisa resisten? Iya, karena kan jadinya karena udah sering mengenalin, tadinya dikasih kafein sedikit, segar, akhirnya naik dosisnya, naik sampai akhirnya sudah enough, mencapai maksimal, udah nggak ngantuk lagi. Itu namanya efek rebound tadi. Jadi ketika diberikan kopi udah nggak ngantuk nih. Lalu juga efek yang kedua, kenapa kalau minum kopi masih ngantuk? Tadi yang kalau karena minum kopi akhirnya kalian nggak ngantuk, melewatkan jam tidur sampai pagi dan siangnya lemas, akhirnya ya minum kopi juga nggak ngaruh gitu ya, karena tubuh kalian udah dalam posisi capek. Kalau udah capek mau dikasih apapun pasti tubuhnya pengen istirahat, dampaknya apa? Tergantung. Berarti bisa terjadi gitu ya resistensi kafein? Bisa, itu nggak hanya kafein sebenarnya, semua obat. Contohnya kita pendekatannya dari antibiotik ya, emang makan sembarangan akhirnya tubuh kita udah nggak sensitif lagi, bakterinya pun sudah tidak mempan lagi. Atau kita contohnya makan garam nih, asin, kebiasaan makan asin, akhirnya kan perlu garam lebih banyak untuk kita bisa merasakan asin. Nah, sel-sel tubuh kita juga sama. Kalau kebiasaan minum kopi yang mengandung kafein tinggi, jadi ketika sudah tidak sensitif lagi, ya nggak akan ada efeknya gitu. Makanya harus dikurangi. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari @Indi Amalia. Kalau jantung deg-degan gara-gara lihat crush, itu masuk kategori overbeat yang sehat? Apa perlu termasuk warning sign dan perlu check up? Oh gitu ya, karena lihat crush ya. Kalau itu beda lagi overbeat ya. Kalau overbeat karena kafein kan gelisah, tapi kalau overbeat karena crush pasti happy kan. Jadi beda lagi nih neurotransmitter yang dikeluarin kalau lagi lihat crush. Itu namanya serotonin gitu ya. Kalau serotonin itu kan menambah kebahagiaan, dan overbeatnya juga bukan overbeat yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama ya. Wah, jadi semangat gitu untuk memulai hari gitu ya.
tapi balik lagi sama dengan adanya serotonin meningkatkan mood jadi baik. Selain itu terpacu juga adrenalinnya, makanya tetap jantungnya berdebar, tapi itu berlangsung dengan singkat, bukan ya efek patologi bisa merusak sel endotel. Nggak perlu check up, perlunya apa, menyapa keras ya biar nggak overbeat lagi ya, jadi penasarannya berkurang. Jadi aman lah kalau keras ya, coba disapa kerasnya. Kalau udah disapa makin overbeat itu gimana Bu? Aduh, udah mau pingsan dong, udah tolong. Oke, baik, ke pertanyaan selanjutnya nih, pertanyaan terakhir dari Ed Syahla AFV. Kalau jantung sering berdebar karena jatuh cinta, apakah efeknya beda dengan berdebar karena kopi? Sama ya tadi ya, jantung berdebar karena jatuh cinta sama minum kopi ya sama, tapi dampaknya jatuh cinta juga ada resistennya ya. Beda nih kalau yang baru pacaran dengan pacaran yang udah lama, pasti kan udah banyak ngobrol, udah banyak sharing, lama-lama nggak berdebar lagi, malah jadi emosi gitu ya. Kalau cewek jadi mooding. Kalau overbeat karena kopi itu kan dampaknya lama gitu ya. Kalau kopi itu bisa menyebabkan kerusakan kalau jumlahnya melebihi maksimum, yaitu 400 mg per hari. Tapi kalau karena jatuh cinta, karena tadi ada neurotransmitter produksi, jadinya happy, bukannya merusak sel tapi justru menumbuhkan sel-sel yang rusak menjadi sehat gitu. Overbeatnya nanti bisa relax lagi. Kan dari senang jadi relax ya, karena senang. Beda dengan overbeat karena kafein. Oke, baik. Mungkin sudah dicukupkan dari segmen Q&A interaktifnya. Dari semua pembahasan hari ini nih Bu, apa pesan singkat Ibu untuk mahasiswa gitu untuk tetap menjaga kesadaran untuk menjaga kesehatan jantungnya? Oke, untuk menjaga kesehatan jantung harus makan yang sehat, apalagi dengan kegiatan yang seabrek ya, kemudian ya organisasi, ya mengerjakan tugas gitu ya, dengan segala kuliahnya yang full. Untuk menjaga kesehatan jantung, sayangi jantung kalian sejak ini dengan cara nutrisi yang sehat, makannya harus yang baik gitu ya. Lalu juga kurangi nongkrong dan minum kopinya gitu ya, apalagi ada kebiasaan merokok itu harus dihilangkan. Kurangi kopinya dengan minuman yang lebih sehat, yaitu contohnya mengganti dengan susu atau jus. Jus itu kan kayak antioksidan nih, itu jadi sangat baik untuk regenerasi sel, untuk menyeimbangkan sel yang ada dalam tubuh kita. Mungkin sudah dicukupkan untuk podcastnya hari ini. Terima kasih kepada Dokter Apoteker Ibu Suryani MSD karena telah bersedia untuk menjadi narasumber pada podcast hari ini. Mulai dari menjaga tips kesehatan jantung, kemudian juga tentang perbedaan over caffeine dan overbeat, dan juga dampak dari over caffeine itu sendiri, dan juga tips-tips untuk menjaga kesehatan jantung gitu ya. Nah, banyak sekali insight-insight yang dapat diambil dari podcast hari ini, dan saya harap teman-teman KNF semua dapat mengambil insight-insight tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi terima kasih Ibu atas kebersediaan untuk mengisi podcast kali ini. Sekian untuk podcastnya saya tutup. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman KMF, kan kemarin udah tidak ada ini lomba poster dari kegiatan Halo KMF ini. Sekarang waktunya kita umumin pemenangnya. Siapa ya? Jeng 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 jeng. Selamat kepada atas menangnya dalam lomba poster Halo KMF dengan tema World Heart Day, One Heart, One Change. Ditunggu untuk partisipasi aktifnya pada lomba-lomba selanjutnya. Saya, Kiana dari Departemen Akademik dan Prestasi BEM KMF Farmasi Unjani. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan dan menantikan podcast edisi selanjutnya. Bye-bye!